Baik, selamat datang kembali di video tutorial desain material dengan Quantum Espresso bersama saya Edi Suprayoga. Nah, kita telah sampai pada hands-on ketiga. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Ponon dispersion. Nah, untuk menjalankan Ponon dispersion ini ada 4 step. Yang pertama adalah SCF calculation, ini sama seperti pada tutorial yang pertama. Lalu yang kedua adalah menghitung dynamical matrix dengan pH.x. Langkah yang ketiga adalah menghitung interatomic force constant atau IFC pada real space dengan Q2R. Dan langkah keempat membuat plot Ponon DOS dengan MATDIN. Dan untuk menjalankan program ini saya telah menyiapkan filenya, ada di folder silikon dan Ponon. Di sini silikon, lalu di folder Ponon. Baik, kita langsung saja ke langkah yang pertama, yakni SCF. Pertama kita buka terminal, lalu kita arahkan working directory kita ke folder Ponon dengan cara change directory atau cd, ada di folder download, silikon dan Ponon. Yang pertama kita run pw.x si.scf.in, lalu outputnya si.scf.out. Agar perhitungannya lebih cepat saya gunakan parallel computing dengan program MPI run dan jumlah core-nya 4 core. Ya, ketik enter. Ya, ini sudah selesai, ada scf.out. Oke, langkah yang kedua adalah menghitung dynamical matrix pada Q vector. Untuk itu kita siapkan input filenya si.ph.in. Di sini penjelasannya adalah di sini ada n.input.ph. Nah, di sini ada outdir dan perfect. Ini disamakan seperti file SCF-nya. Di sini ada perfect dan outdir-nya disamakan. Lalu threshold tr2ph adalah akurasinya sampai 1 kali 10 pangkat min 14. Lalu lattice displacement atau LDISP-nya kita set sama dengan true. Nah, jika LDISP-nya true, berarti kita akan menghitung Ponon dispersion pada masing-masing Q point. Di sini Q point yang kita running adalah 4x4x4. Dan file dari outputnya atau dynamical matrix-nya akan ditulis dalam file yang namanya si.din di sini. Dan perhitungan Ponon ini menggunakan density functional perturbation theory ya. Dan input file dari ph.in bisa dilihat di sini, input file apa saja yang bisa kalian mainkan di ph.in ini. Oke, untuk menjalankannya saya kembali gunakan parallel MPI run mp4. Lalu di sini perintahnya ph.x. Nama outputnya adalah nama inputnya adalah si.ph.in dan nama outputnya adalah si.ph.out. Oke, perhitungan ini cukup memakan waktu. Untuk itu videonya akan saya pause dulu sementara. Ya, baik, perhitungannya telah selesai. Di sini kita lihat foldernya sekarang sudah ada outputnya. Pertama dari ph.out bisa kita ketahui ya, lihat calculation time-nya sekitar ya 7 menitan. Dan di sini ada frekuensi dari Q-Ponon. Dan selain itu di sini ada 8 file. Tadi kita beri nama si.din. Di sini ada outputnya si.din dari 1 sampai 8. si.din.0 ini informasinya ada jumlah Q point 444. Di sini ada 8 Q point. Ini adalah Q point-nya. Dari mulai 000 seperempat dan ada 8 Q point. Lalu si.din yang kedua, yang pertama si.din 1 ini adalah dynamical matrix-nya ya di dalam Cartesian Q. Ini untuk Q point yang pertama. Ini dynamical matrix dan juga ada di electric tensor. Dan ada 1 sampai 8 masing-masing dynamical matrix untuk masing-masing Q point. Gitu. Dan selanjutnya setelah kita mendapatkan dynamical matrix pada masing-masing Q point, lalu kita lakukan Fourier transform ke real space. Nah,
kita siapkan input filenya si.q2r.in. Di sini field din-nya ini dynamical matrixnya harus sama seperti tadi ph.in-nya harus sama. Lalu nanti outputnya akan ditulis dengan nama si.fc. fc ini adalah interatomic force constant pada real space. Untuk menjalankannya simple saja, kita ketikkan q2r.x, ini perintahnya sudah saya tuliskan di sini ya, si.q2r.in, lalu outputnya si.q2r.out. Ini mestinya cepat karena hanya melakukan Fourier transform, dan filenya ini si.fc adalah interatomic force constant pada real space. Oke, langkah yang terakhir atau matdin.dos. Nah, ini untuk membuat ponon.dos. Caranya kita buat dulu input filenya. Saya beri nama si.matdin.dos.in. Di sini resetnya dos sama dengan true. Lalu FRC-nya ini interatomic force constantnya harus sama seperti namanya ini, seperti perhitungan Q2R. Lalu nanti outputnya akan ditulis dengan nama ph.dos. Ini berisi tentang data ponon.dos. Untuk menjalankannya, ini perintahnya adalah matdin.x si.matdin.dos.in, lalu outputnya si.matdin.dos.out. Ya, pada input file saya telah menyiapkan dua matdin ya, satu untuk menghitung dos dan satu yang untuk menghitung frekuensi. Nah, sekarang kita jalankan yang .dos dulu. Nah, ini juga memerlukan waktu lama, maka dari itu saya gunakan parallel computing di run dengan jumlah core-nya 4. Ya, saya akan kembali lagi setelah perhitungan ini selesai. Baik, perhitungan matdin dos setelah selesai. Saya tadi kelupaan yang membedakan input tadi ph.in dengan matdin.in, ini jumlah k-point-nya yang lebih banyak ya, 50 kali 50 kali 50, sedangkan tadi hanya 4 kali 4 kali 4. Dan data filenya tadi ditulis dalam si.phdos. si.phdos ya, ini adalah output filenya. Baris pertama adalah frekuensinya, satuan 1 per cm, dan baris kedua adalah dosnya, dan baris ketiga adalah pdos, dan keempat. Oke, untuk membuat plotnya saya telah menyiapkan GNU plot untuk ini si.phdos.gnu. Di sini akan saya buat outputnya dengan nama si.phdos.pdf. Jadi outputnya dalam bentuk PDF. Lalu yang diplot adalah ini nama filenya si.phdos, ini nama file yang diplot, dan pada kolom 1 dan kolom kedua. Jadi saya plot kolom pertama dan kolom yang kedua. Dan ini hanya set labelnya saja. Baik, untuk menjalankan GNU plot, pertama kita harus punya GNU plot dulu. Kalau sudah diinstal GNU plot, maka tinggal panggil saja GNU plot kurung buka, lalu nama input filenya si.gnu, s-nya kapital, gnu si._phdos.gnu, enter. Oke, setelah dijalankan GNU plotnya, maka akan ada ini file PDF si.phdos seperti ini. Ya, itu tadi untuk menghitung dos. Nah, selanjutnya untuk menghitung frekuensi terhadap Q-point, kita perlu menyiapkan dulu matdin.frekuensi itu input filenya. Ini sama seperti tadi matdin.dos, bedanya di sini dosnya sama dengan true untuk menghitung dos, sedangkan untuk menghitung frekuensi dosnya kita false. Lalu di sini kita menyiapkan 46 Q-point secara manual. Nah, bagaimana cara memilih titik-titik ini? Mungkin sama caranya seperti kita membuat plot untuk band structure. Bagi yang belum tahu, bisa ditonton dulu video tentang electron band structure. Nah, di sini berguna untuk menghitung ponon band structure. Saya telah menyiapkan input filenya dalam matdin.frequency.in. Ini.
Oke, untuk menjalankannya kita kembali buka terminal, lalu ketikkan perintah seperti ini matdin. Oh ya, karena matdin ini juga perlu prosesor yang cukup, jadi saya gunakan parallel computing untuk jumlah core-nya 4, lalu nama programnya matdin.x kurung buka si.matdin_frequency.in, outputnya si.matdin_frequency.out. Oke, ini juga oke, selesai. Kalau sudah selesai, di sini ada dua file, yakni matdin.frec dan matdin.frec.jp. Nah, kalau kita perhatikan di matdin.frec, di sini jumlah bandnya ada 6, n bandnya 6, lalu jumlah key-point-nya ada 46. Ini key-point yang pertama di setengah, lalu ini adalah masing-masing band pada key-point pertama. Ada 6 band, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini untuk key-point yang pertama. Ini untuk Q-point yang kedua, dan seterusnya sampai 46 Q-point. Dan kalau kita lihat di file yang kedua, matdin.frec.qp, ini sudah diurutkan per kolom ya. Kolom pertama ini adalah Q-point-nya, kolom selanjutnya ini adalah masing-masing band. Ada 6 band tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6 kolom. Nah, kita buat plot ini matdin.frec.jp. Nah, caranya sama seperti membuat plot electron band structure ya. Kalau kita plot frekuensi terhadap Q-point, ini hasilnya di sini ada 6 band. Mungkin di sini hanya kelihatan 4 karena ada beberapa band yang terjadi degenerasi. Oke, selain kita dapat menghitung dose dan juga phonon band structure, kita juga dapat menghitung atau memprediksi dielectric constant dan juga raman frekuensi dengan menghitung gamma point phonon. Jadi hanya menghitung phonon pada Q point atau gamma point saja. Nah, pada gamma point di sini kita lihat ada dua frekuensi, yakni di sekitar 0 dan juga di sekitar 500. Nah, untuk itu kita siapkan filenya si.ph.in. Di sini L displacement-nya kita set false, dan di sini Q point-nya kita pilih 000. Kita ingin hanya di gamma point saja. Dan untuk menghitung dielectric constant, perintahnya adalah epsilon sama dengan true. Nah, saya sudah menyediakan input filenya di si.ph0.in seperti ini. Nah, untuk itu kita jalankan saja program kita dengan menggunakan ph.x, lalu namanya adalah si.ph0.in, dan outputnya adalah si.ph0.out. Dan jangan lupa kita menggunakan paralel 4 core ya. Ini mestinya tidak akan lama karena hanya menghitung di gamma point saja. Oke, sambil menunggu, sebenarnya waktu di electric constant juga kita telah dapatkan ya di dynamical matrix ini, bukan di 0, di 1. Ini pada Q point 000. Pada Q point 000 di ada dielectric, besarnya dielectric konstannya ini 13,5786, dan juga ada frekuensi. Namun untuk memastikannya kita run ya. Runningnya sudah selesai. Di sini outputnya adalah si.ph0.out. Kalau kita lihat di output filenya ya, di sini ada frekuensi tentu saja, dan frekuensi 1 sampai 3 ini sama, yakni 13,5 1 per cm, dan frekuensi 4 sampai 6 510,6 per cm. Nah, frekuensi yang pertama ini
ada di mode infrared ya, infrared, sedangkan yang 510,6 per cm ini adalah frekuensi raman aktif. Dan kalau kita bandingkan dengan dengan hasil eksperimen di raman intensity versus frekuensi, memang untuk silikon itu nilai frekuensinya puncak frekuensinya berada di sekitar 521 per cm, sedangkan hasil perhitungan kita tadi 510. Ya, ada perbedaan sekitar 2%. Nah, ini sudah cukup baik ya bagi komputasi. Kurang dari 5% itu sudah dapat memprediksi hasil eksperimen cukup baik. Ya, demikian tutorial yang ketiga tentang Phonon structure. Kita telah membahas mulai dari struktur optimalisasi, struktur elektronik, struktur Phonon, dan pada video selanjutnya kita akan mulai masuk ke thermoelectric properties. Nah, bagi teman-teman sekalian yang belum bisa mengikuti tutorial ini atau ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.